istilah kata gini, bahkan suami aja yang apa namanya, yang orang tinggal di situ yang udah lama, udah puluhan tahun dari dia kecil lahir di situ, dia tuh nggak berani keluar malam. Bahkan kamar mandi pun Nggak berani. Karena posisi kamar mandi itu ada di luar, meskipun sebelahan gitu. Nggak berani, katanya apa? Itu ada sosok tinggi besar laki-laki, ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita mengambil judul tema teman masa kecilku makhluk astral, yang mana di video kali ini akan mengulas tuntas kisah ini daripada teman kru kita dari Jejak Petualang Malam atau JPM Production dengan saudari Tia Mariana. Beliau mengalami kisah ini begitu menarik untuk kita ungkap, yang mana dia bilang teman masa kecilku adalah makhluk astral. Bagaimana kisahnya, kita dengarkan langsung dengan yang bersangkutan. Selamat malam untuk Ibu Tia Mariana. Selamat malam Bang Cakra. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana untuk cerita yang telah diceritakan mungkin sebelum kita mulai tag di briefing sebelumnya, menceritakan tentang partner ataupun teman masa kecilku adalah makhluk astral itu seperti apa? Sedikit ya aku ceritain. Jadi gini, dulu tuh waktu masih usia, kalau nggak salah itu antara 6 sampai 7 tahun ya. Jadi aku tuh pernah dulu dari kecil itu tinggal sama nenek dan kakek. Dan itu memang benar-benar tuh tinggalnya tuh memang benar-benar di pedesaan yang hanya di belakang bukit gitu. Kalau misalnya orang bilang tuh di belakang pegunungan seperti itu. Nah, memang posisi rumah nenek itu nggak terlalu jauh dari pegunungan, dan di belakang rumah nenek itu ada semacam sebuah sumur gitu, kayak sumur kering, mungkin orang bilang kayak sumur tua lah gitu kan. Dari samping sumur tua itu ada pohon mati, tapi dia masih berbuah. Pohon mati tapi udah berbuah. Masih berbuah gitu. Berarti pohon itu posisi kering atau emang maksudnya kayak udah seperti ini tapi masih ada akarnya atau gimana? Iya, dia masih berdiri kokoh. Udah nggak ada daunnya, tapi tetap dia berbuah gitu. Ya udahlah, saya pikir. Tapi yang paling anehnya lagi itu setiap kita tidur malam itu kan memang posisinya kalau orang zaman dulu meskipun banyak kamar, tetap kita maunya kan rame-rame mau tidur kan gitu. Jadi tidur di satu ruangan tuh, di ruangan tengah. Memang tuh ruangan itu memang besar banget, memang kita kan memang dari keluarga besar ya gitu. Jadi tidurnya tuh kayak namanya anak-anak udah kayak ikan pindang gitu tidurnya kan. Nah, saya tidur posisinya itu ada di dekat jendela. Dari jendela itu 3 orang gitu, ada posisinya itu di dekat jendela, dan kalau setiap malam tuh jendela itu selalu terbuka. Emang nggak ditutup apa memang nggak bisa dibuka atau memang posisi itu dikunci? Tadinya posisi itu dikunci. Nah setiap malam tuh nggak tahu siapa yang buka atau memang terbuka sendiri, dia selalu terbuka, dan adalah salah satu makhluk itu yang masuk ke rumah itu gitu. Dan setelah berapa hari kebangun dong gitu kan ya, istilahnya ya inget nggak inget sih sebenarnya, namanya masih kecil kan, kejadian itu masih kecil lah gitu, waktu umur 7 tahun. Berarti jendelanya itu mungkin sekitar ada, kalau jendela sekarang jarak cuma kecil ya, mungkin agak lebar tinggi ya. Kalau jendela dulu kan memang tinggi gitu kan, istilahnya nggak kayak jendela sekarang gitu. Nah itu posisinya terbuka, dan setiap malam itu saya selalu ditemani sama sosok seperti bukan dia seperti hewan
warnanya hitam, di semacam jaguar lah, seperti itu. Setiap saya tidur dia selalu meluk. Tapi itu nggak terkasat mata, cuma pribadi sendiri yang lihat atau ada yang ngeliat lagi? Nah, kalau untuk ngelihat, kebetulan di rumah itu ada kakek gitu kan. Jadi istilahnya saya punya kakek, dia punya adik. Nah itu, tapi tetap saya manggil beliau tuh Aki gitu. Dia yang selalu ketika si makhluk itu datang, dia selalu yang memantau gitu. Maksudnya, mungkin kalau bahasa bahasa kita sekarang, mau apa sih gitu kan, nemenin anak tidur gitu. Jadi posisi tidurnya itu selalu yang gimana sih kalau kita kayak kita meluk guling gitu, kayak kita ngeliat kucing lagi tidur dan dia meluk, kayak dia megang apa gitu, megang sesuatu gitu. Itu seperti itu. Kalau lagi tidur, saya lagi tidur, saya selalu dipeluk seperti guling gitu. Kadang kalau Dan misalnya posisi tidur itu bukan terlentang tapi miring ya? miring, posisinya tuh miring gitu. Nah tapi yang paling apa namanya, yang paling kagetnya lagi, biasanya kan kalau misalnya makhluk seperti itu yang saya tahu ya gitu, dia akan keluar sebelum subuh, akan pulang sebelum subuh gitu kan. Tapi ini dia sesudah subuh keluar dari rumah itu gitu. Kalau kata bahasa Sundanya gini, Aki tuh bilang apa istilahnya gini, kalau kata Aki gini, kalau setelah Aki itu sholat subuh, Aki itu selalu ke ruang kita tidur gitu. Dan dia buat ngontrol gitu ya? Iya, dan dia bilang gini, Assalamualaikum, tos enjing gitu. Kalau kata bahasa Indonesianya tuh sudah pagi gitu kan, istilahnya sudah subuh gitu, silakan pulang gitu kan, biarkan anak ini bermain seperti biasanya, katanya. Terima kasih sudah menunggu anak ini, katanya gitu. Terima kasih sudah menunggu cucu saya tidur, katanya gitu. Dia keluar tuh bang, keluar dari jendela. Itu yang tadinya bentuknya tuh kayak kucing, segede kucing, itu lama-lama bisa besar. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu dia berubah jadi sosok kakek pakai tongkat dan dia berjubah putih. Bungkuk? Nggak, jadi Posisinya jalannya tuh, bungkuk gini? ya dia pakai tongkat dan satu tangannya tuh ke belakang. Tongkatnya itu juga kayak tongkatnya agak bulat, ngomong gitu. Iya, posisinya kayak gitu. Dan dia tuh berdiri di pohon itu gitu. Langsung, ya mungkin itu rumahnya atau apa gitu lah, saya nggak ngerti. Dia ngilang di pohon itu gitu. Di situ. Mungkin kayak kisah daripada yang sekarang ini anak tenar ya. Mungkin yang Kian Santang di TV itu ada kakek-kakek, tahu nonton kan? Yang di Kian Santang, Raden Kian Santang itu bentuknya nggak kayak gitu. Ada apa kau Kian Santang? Itu bentuknya mungkin seperti itu wujudnya. Ya mungkin ya, karena kita juga kurang apa sih kalau untuk film seperti itu. Itu maksudnya itu hampir setiap malam bang kejadiannya itu. Setiap malam selama saya tinggal itu seperti itu gitu. Terus selang berapa tahun kemudian Aki itu bilang kalau kata bahasa Sundanya, tanah naon neng da Aki etama istilahnya hanya nungguin aja, hanya menjaga kamu, katanya gitu. Kamu nggak usah takut, katanya seperti itu. Aki sih pernah bilang seperti itu, dan sekarang ya beliau almarhum lah. Aki ngomong seperti itu, katanya dia itu nanti yang menjaga kamu, katanya menjaga, istilahnya bukan menjaga kamu aja, menjaga keturunan kamu, katanya gitu. Itu istilahnya setelah kejadian itu memang dibilang banyak ada kejanggalan, pasti ada gitu kan. Istilahnya yang orang melihat katanya saya ini ada sosok pendamping lain gitu, istilahnya selain Aki ini gitu. Entah ya, nggak tahu lah gitu, istilahnya orang bilang
Ada yang bilang dari leluhur lah, ada yang bilang dari inilah. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat gitu kan, maksudnya tidak pernah diwujudkan dengan sosok yang nyatanya dia. yang orang bilang lo ada punya pendamping ya, lo begini ya gitu. Saya sendiri pun tidak tahu gitu, maksudnya nggak tahu kalau misalnya bentuknya seperti apa. Tapi setiap cerita masing-masing orang itu apa benar satu mensinkronkan satu omongan, misalkan kayak misalkan lo punya sosok macan nih hitam gini-gini misalkan, terus orang lain bilangnya dengan omongan yang sama macan hitam juga, atau berbeda versi, atau benar-benar akurat itu semua setelah disimpulkan, oh apa benar ya dari si A B C D turun aku si ini belum ini. Kalau untuk ini sih enggak, tapi cuman kebanyakan orang itu bilangnya gini, kok gue ngeliatnya beda ya gitu, maksudnya kayak beda sama perempuan lain ya katanya. Istilahnya lo kayak punya daya pikat sendiri gitu, lo lo punya pendamping ya, atau lo istilahnya pernah datang ke orang pinter gitu untuk pakai apa gitu yang buat menarik perhatian gitu. Istilahnya banyak yang ngomong seperti itu, dan banyak juga yang bilang oh enggak, kalau si ini memang ada pendamping, memang itu dari turun temurun, dari memang leluhur seperti itu. Ada yang bilang dengan sosok yang seperti ini, ada yang bilang yang sosok perempuan lah seperti itu. Tapi setelah kejadian ini itu apa masih sampai sekarang atau berhenti pas masih kecil doang keganjalan cerita tersebut? Sampai sekarang bang, sampai sekarang. Bahkan dulu waktu hamil anak pertama gitu ya, waktu hamil anak pertama itu ya mungkin kalau orang tua bilang pamali gitu kan, tidur di saat mau maghrib, memang bener kan pamali gitu. Nggak tahu kenapa gitu, tidur di kamar tuh pengen bagus, nggak tidur sih, cuman kayak pengen rebahan aja lah gitu, pengen rebahan aja, tidur ayam lah ya. Terus kok susah digerakin di badan gitu, reprepan gitu, istilahnya kalau orang bilang reprepan lah gitu. Padahal baru merem 5 menit, itu aku langsung yang berhadapan dengan perempuan yang menurut aku sih seremnya nauzubillah min dzalik bang, istilahnya kayak film Susana lah, kayak begitu kan, kayak film horor lah gitu, yang rambutnya acak-acakan lah, yang kukunya panjang banget, yang matanya hitam, cuman bola mata hitam doang, yang mukanya tuh serem banget lah. Itu ada di posisi kayak sosok kayak Gundurwo gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Itu muka sama muka, dan dia itu posisinya tuh tangannya tuh udah ke leher gitu, udah menyekek gitu kan, dan dia selalu bilang kamu gak akan pernah bisa katanya gitu, si sosok itu. Dan saat dia mau neken perut anak yang di dalam perut itu langsung keluar cahaya bang, langsung keluar cahaya, dan si makhluk itu langsung kayak terpental gitu, dia langsung teriak kayak di sinetron langsung gitu. Iya gimana sih, kayak inian gitu kan, langsung terpental ke atas gitu. Aku juga kaget gitu kan, pas bangun istighfar, astagfirullahaladzim apaan itu ya. Dan tadinya tuh aku penakut banget bang, tadinya tuh aku penakut, istilah kata orang paling penakut kali, dengar suara kresek sedikit aja langsung yang apa nih katanya gitu, maksudnya jangan-jangan ada apa nih, pasti sih gitu. Tapi setelah kejadian itu benar-benar yang drastis 180 derajat, sering ada yang nangis lah, sering istilah kata ada yang lewat lah, apapun itu nggak suara apaan sih gitu kan, suara apaan sih, istilahnya kalau menakutin jangan sama gue gitu, sampai bilang kayak gitu bang. Itu pas lagi hamil anak pertama, itu usia kandungan kalau nggak salah 5 bulan. Itu pas kejadian itu langsung kayak berbalik 180 derajat, yang tadinya penakut alhamdulillah jadi berani keluar. Jadi kan posisi kamar itu kan kamar mandinya kan di luar,
istilah kata gini, bahkan suami aja yang apa namanya, yang orang tinggal di situ yang udah lama, udah puluhan tahun dari dia kecil lahir di situ, dia tuh nggak berani keluar malam, Bahkan kamar mandi pun nggak nggak berani. Karena posisi kamar mandi itu ada di luar, kan meskipun sebelahan gitu, nggak berani. Katanya apa? Itu ada sosok tinggi besar laki-laki ujung. Tapi aku ya kamar mandi aja, meskipun itu ada yang suara nangis lah, suara orang ketawa lah, cuek aja gitu. Maksudnya lo kalau mau nakutin gue jangan sama gue sampai gue ngomong gitu, sampai ngomong gitu bang gitu. Makanya pas setiap di kamar mandi suami itu selalu ngebangunin. Soalnya apa? Dia bilang gini, soalnya dia kalau sama kamu takut, dia selalu lari kalau ngeliat kamu. makhluk itu. Ya katanya. Gue cuma yang gini, emang aku apa sih gitu kan, karena aku cuma perempuan biasa. Nggak tahu katanya, dia kalau sama aku dia nakutin, dia ngedeket, tapi nggak tahu kalau sama kamu dia takut langsung kabur kata dia. Udah, gue mikirnya nggak mikir yang gimana ya, maksudnya ya udahlah, mungkin istilahnya memang tuh laki gue penakut gitu kan, istilahnya kayak gitu. Gue nggak mikirnya gimana enggak gitu. Nah pas selang kejadian itu banyak lagi tuh bang kejanggalan gitu kan. Kadang ya maksudnya kadang gue sendiri nggak habis pikir gitu kan, sampai gue jalan kemana meskipun lagi hamil gede gitu kan, ya mohon maaf istilah kata laki-laki itu pada ngeliatin gitu, Kayak tersimak gitu ya. iya istilah kayak magnet lagi jalan gitu kan, para besi-besi gitu kan, dia lagi gue magnetnya gitu bang gitu, apa namanya, jadi pada kayak ngeliatin. Saya kan gue minder dong gitu, orang apa ada yang salah gitu, gue pakai bajunya apa istilahnya, apa gue dari kecemung atau gimana gitu kan, kok pada ngeliatin gitu, kenapa ini ada apaan gitu. Nah, ketemulah sama teman kerja gitu kan, teman kerja kebetulan dia ini memang istilahnya dibilang anak ibu lah dari lahir gitu. Terus dia cuma bilang nggak apa-apa katanya, dia memang nemenin lu dari lo dalam kandungan sampai memang dia nemenin lu sampai turunan lo katanya, nggak apa-apa, tapi memang apa godaannya tuh memang seperti itu gitu istilahnya. Kalau untuk ya maaf, para laki-laki hidung belang melihatnya itu memang cantik banget, cantiknya memang luar biasa. Kalau untuk para hidung belang ya, laki-laki yang nggak benar itu memang melihat itu benar-benar yang spek beda dari lah gitu. Kalau dibilang seperti itu gitu, makanya istilahnya ya asal lo bisa jaga diri, lo hati-hati, lo bisa jaga diri, misalnya nggak terpengaruh dengan orang-orang kayak seperti itu. Sebenarnya istilahnya bagus ini buat apa? Buat ngejagain lo, buat ngejagain keluarga lo, ini bagus. Memang dia ini bukan orang lain, memang dari Masih keluarga. leluhur gitu, memang dari leluhur, dan istilahnya dari mungkin dari nenek, kakek seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada nggak sih keganjilan ya kan, kayak merasa risih gitu dengan apa sih nih ngikutin terus, apa sih orang kok ada begini, ada nggak rasa risih ataupun ada keuntungan tersendiri memiliki hodam pendamping, ibaratnya kalau sekarang lagi tren tuh hodam pendamping gitu. Kalau untuk risih sih enggak ya, paling risihnya itu aja sih, risihnya tuh ya para yang laki-lakinya itu gitu. Kadang kalau ngeliat itu yang benar-benar dari ujung ke ujung kepala ngeliatinnya itu, nah itu benar-benar yang tanda tanya gitu kan, tanda tanya istilahnya. Ngeliatin laki-laki sama perempuan tuh pasti ada ininya dong gitu, tanda tanya. Itu aja sih yang bikin risih. Kalau untuk yang lainnya alhamdulillah istilahnya sekarang jadi makin berani ya, istilahnya bukannya percaya dengan seperti itu ya, bukan, tapi kan memang kita ini berdampingan gitu kan sama mereka gitu. Jadi saya mau dibilang percaya ya memang ada, mau dibilang percaya tapi nggak ngeliat, dibilang percaya tapi memang ada gitu. Bisa nggak kalau misalkan suatu saat nanti ataupun nanti di part keduanya kita menghadirkan sosok beliau, tapi sebelumnya kita izin dulu dengan beliaunya mau tidak untuk kita berinteraksi,
kita ngobrol, kita ulas sejarah-sejarah tentang sosok beliau itu siapa, namanya siapa, silsilahnya bagaimana. Kalau memang misalkan beliau nggak keberatan, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan beliau keberatan dengan saudara Tia juga nggak keberatan, kita ungkap. Tapi kalau misalkan keduanya keberatan, ya udah kita nggak usah bahas, cukup sampai di sini aja. Gimana kira-kira? Kalau untuk saya pribadi sih, istilahnya kata ini kan sejarah ya, istilahnya mengungkap sejarah gitu. Tapi balik lagi gitu kan, dengan kita juga harus izin gitu kan sama istilah kata yang Bersangkutan. unit yang di belakang ini gitu, mau tidak gitu istilahnya di menguak sejarahnya beliau gitu, istilahnya nantilah gitu kan. Tapi saya udah belum sih, maksudnya mau terusin Enggak, habis ini tutup, closing, udah selesai, lanjut ke part 2. paling itu aja sih. Nanti ya kita istilahnya izin dulu lah gitu kan dengan sosok yang ada di belakang saya ini gitu kan, meskipun istilahnya untuk sekarang saya nggak tahu bentuknya seperti apa gitu, istilahnya hanya dengar aja, hanya mereka yang melihat saya katanya ada kodam lah, ada sosok inilah itulah gitu. Jadi inti kesimpulan video kali ini, nanti kita akan lanjut bahas ke part 2 nya. Teman kecilku adalah makhluk astral atau makhluk halus. Kita akan berinteraksi dengan sosok beliau. Kita lanjut di sesi keduanya, di part kedua, tetap di Jejak Petualang Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.